Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la rabbil jannati jannatul khalq. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih diberikan istiqomah memiliki status sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan karunia nikmat ini kita bawa sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita selama hidup di dunia, dan mudah-mudahan Allah ringankan serta mudahkan bisa menjawab pertanyaan malaikat dan dimudahkan hisab kita nanti di akhirat, dan dipertemukan, dikumpulkan kembali bersama keluarga kita yang tercinta, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Prinsip dasar Islam yang kita pelajari adalah dasar-dasar. Dasar yang pertama, sebagaimana rujukan referensi buku yang kita gunakan adalah penulis prinsip dasar Islam. Penulisnya adalah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita sampai kepada surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am ayat 125, kaitannya dengan mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Lalu kemudian masuk surah Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-22. Berikutnya kita akan masuk kepada surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Ali Imran ayat 164. Masih merupakan bagian daripada mensyukuri nikmat Islam. Jadi Islam itu sendiri adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak semua orang mendapatkannya.
Nah itu dia, masalahnya adalah tidak semua orang mendapatkan nikmat hidayah Islam. Dan hidayahnya alhamdulillah sampai hari ini. Makanya mudah-mudahan sampai akhir hayat. Laqad dan sungguh manallahu, Allah telah memberikan karunia. Kalimatnya adalah Allah ingin menekankan pada dirinya bahwa dirinya betul-betul telah memberikan karunia. Ya, memberikan karunia. Kepada siapa karunia ini diberikan? Alal mu'minin, hanya diberikan kepada orang yang beriman. Sebagian tafsir menyebutkan ya, yang mau beriman, yang mau mengimani, yang mau mengikutinya. Kapan itu? Iba'atsa fihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Jadi setiap zaman ada utusan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap utusan itu akan selalu ada yang namanya syariat. Dan syariat yang selalu turun dari utusan-utusan yang lain itu Imam Al-Qurtubi menukil dari pendapat Imam Al-Qusairi itu adalah salat. Jadi setiap nabi itu selalu ada syariat salat. Ini menunjukkan pentingnya salat. Jadi seorang rasul min anfusihim, dari jenis mereka, bukan dari jenis yang lain, tapi dari jenis manusia sendiri. Ada juga sebagian tafsir menyebutkan min anfusihim itu maknanya adalah dari kalangan orang yang beriman juga. Karena gak mungkin yang diajak orang beriman, yang ngajak bukan orang beriman. Jadi yang diajak maupun yang ngajak itu mesti sama-sama beriman. Kalau yang ngajak beriman, yang diajak belum beriman, masih wajar. Karena harus kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitrah, yaitu menerima Islam. Karena Nabi SAW beriman, yang diajak ada yang belum beriman. Yang sudah beriman, kuatkan keimanannya. Apa tugas seorang rasul ini? Nah, ini kemudian menyandingkan di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ini bisa menjadi kurikulum kehidupan. Ya, jadi tugas rasul ya itu satu, di sini disebutkan yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan, ya, membersihkan mentazkiyah jiwanya, jiwa mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah. Kami gambarkan 164 Ali Imran 164 ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina. Allah menegaskan, sungguh Allah telah memberikan anugerah manna. Manna itu memberikan. Jadi Allah Sang Maha Pemberi. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pemberi, maka ada syariat ketentuan
seseorang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh mengungkit-ungkit. Karena Allah sang pemberi tidak pernah mengungkit pemberiannya. Apa pernah ada Allah mungkin pemberiannya? Nggak ada. Yang ada adalah manusia yang mengungkit-ungkit pemberian. Tapi itu bukan orang mukmin. Yang mungkin pemberian itu bukan orang mukmin. Kalau ada orang mukmin kok mungkin pemberian, itu berarti standar keimanannya sedang turun. Pernah mengalami itu? Jawabannya pasti pernah. Sampai anjlok? Insya Allah tidak. Sampai dihitung nanti kamu kan saya kasih dari awal pernikahan mahar sekian miliar, rumah sekian miliar, ini. Terus ada yang model kayak begitu, manusia maksudnya. Kalau ada sih, ada saja ya. Tapi mudah-mudahan bukan saking hitung-hitungannya. Di ayat 264 ya, kalau dicek 264 atau 265 di surah Al-Baqarah, itu Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang mukmin agar supaya tidak mengungkit pemberian itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni al-man wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan, jangan menghapuskan sedekah yang telah engkau berikan. Bil manni bil man, dengan mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan. Wal adha, bahkan menyakiti si penerima kebaikan. Apakah Allah pernah menyakiti kita? Tidak. Justru manusianya lah yang menyakiti diri sendiri. Dan kembali di sini, laqad manallahu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang beriman. Ya. Apa itu karunia-Nya? Rasulan. Rasulan, seorang rasul, utusan. Utusan dari nabi ke nabi yang lainnya, dari rasul ke rasul yang lainnya. Apa tugas mereka? Tugas mereka satu, yaklu alaihim ayatihi. Tugas pertama adalah membacakan. Tugas pertama adalah memahamkan bahwa ayat-ayat ini adalah betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yatlu alaihim ayat. Ini pertama, tilawah. Yatlu. Yang kedua, wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati, jiwa dari kotoran-kotoran. Kalau fisik punya kotoran, maka hati juga ada kotorannya. Masing-masing punya kotoran. Sebagaimana fisik butuh nutrisi, maka hati pun butuh nutrisi. Apa nutrisi fisik? Ya, ada yang mengatakan vitamin, makanan yang sehat, 4 sehat, 6 sempurna. Tapi kalau vitaminnya hati apa? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan, dan ini perkataan ini adalah satu tulisan catatan beliau yang disampaikan kepada teman-temannya. Al-qalbul farighu, hati yang kosong. Ya, hati yang kosong. Satu, kosong dari ingat Allah. Yang kedua, lalai terhadap akhirat. Nah, kalau hati ini sudah kosong, ya tidak pikir, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak
mengingat akhirat, maka beliau mengatakan hasilnya al-mubtala bimahabbatid dunya, maka dia akan diuji dengan kecintaan yang keterlaluan terhadap dunia. Ya, akan diuji dengan kecintaan yang keterlaluan, terlalu ya dengan dunia. Karena dia terlalu cinta dengan dunia, maka dampaknya adalah, kata beliau, ada dua. Pertama, asyaqu ma'alaihi as-salat, maka perkara yang paling berat yang dia rasakan itu adalah sholat. Akan susah sholat, berat baginya sholat. Kalau sudah terlalu cinta dengan, apakah nggak boleh cinta dengan dunia? Boleh. Yang jadi masalah adalah overnya itu, terlalu, sehingga dampaknya adalah akan menjadi berat sholat. Wa ma aqrahu ilaihi, dan yang paling dibenci oleh jiwa hati yang seperti ini itu adalah sholat yang panjang. Sholat sudah nggak sempat, sekali sholat panjang lagi ketemunya, pas itu. Jadi barometer kita gampang, Bapak Ibu sekalian, sangat mudah. Kalau sholat terus agak lama sedikit kok gerundel, jangan-jangan masih ada yang mengikat jiwa kita lebih condong kepada dunia. Sekali lagi, bukan berarti nggak boleh cinta dunia. Yang nggak boleh itu adalah berlebihan sampai melanggar. Nah, itu perlu dibersihkan. Nah, ini banyak nanti toolsnya itu sangat banyak di sini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimu humul kitab wal hikmah. Nah, Bapak sekalian, ini adalah tugas seorang rasul yang Allah utus. Intinya adalah menjelaskan tentang agama. Agama Allah, dinullah. Nah, dinullah itu apa? Dinullah itu ya Islam. Ya, dinullah itu Islam. Allah yang menurunkan agama ini dengan nama Islam. Allah yang menamakan orang yang mengikuti Islam sebagai namanya seorang Muslim. Wa sammakumul muslimina min qabl. Dari dulu orang yang mengikuti fitrah, mengikuti wahyu yang Allah turunkan melewat Nabi Rasul yang disampaikan kepada umat ini, itu namanya Muslim. Berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan hanya diberikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Ya, Islam. Ini jelas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah merasakan ini semua. Ya. Bagaimana Rasul Muhammad SAW telah membacanya, telah menyampaikan hal ini, dan ini ada sinkronisasi dengan surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Intinya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang pertama kita coba, yatlu alaihim ayatihi. Yang dimaksud dengan yatlu sederhananya umpamanya adalah membacakan, memahamkan, mengertikan. Apa itu mengertikan? Artinya sampai mengerti. Apa yang difahamkan, apa yang dibacakan, apa yang dimengertikan ayat. Ayat di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Kemudian ada ayat Qur'aniyah,
ayat Al-Quran, ya, tanda-tanda kebesaran, ya, ayat-ayat syar'iyah ya Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaklah dan seyogianya setidaknya untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukan langkah-langkah konkret. Di antara bentuknya, prosesnya adalah membaca pertama ayat syar'iyah, ayat-ayat yang Qur'aniyah itu yang harus dibaca supaya mengetahui dan memahami akan kedahsyatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca, kemudian dipahami, lalu diamalkan. Inti daripada kalimat yatlu itu adalah 3 ini: dibaca dengan baik, dipahami, lalu kemudian diamalkan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, mesti urutannya seperti itu. Nggak boleh dibolak-balik, nomor 3 jadi nomor 1, nomor 2 jadi nomor 3. Enggak, urutannya adalah mesti membaca, kemudian turun, paham, lalu kemudian action untuk diamalkan. Nah, itu harus seperti itu. Kalau tidak, maka ada yang salah. Ada juga ayat-ayat kauniyah, afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, kayak gitu itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita tidak segera melihat. Karena afala yamdur, kalimat yamdur itu kalau bahasa Arab sederhana itu melihat, ya, melihat itu biasa. Tapi ada perbedaan dengan ro'a. Makanya kalau hilal itu kelihatannya ro'a, ya, hilal ya. Kalau mau Ramadan atau menentukan akhir Ramadan itu kan mesti melihat. Tapi kalau nadhara itu lebih kepada penelitian. Seseorang tidak akan paham soal kontak kalau sekedar melihat saja. Mesti di sana ada analisa, ada penelitian, ada investigasi. Menggunakan kalimat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Berbeda lagi ketika kita ingin meneliti Al-Quran, namanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran, pakai tadabbur. Nah, karena memang ada perangkat-perangkatnya yang berbeda satu dengan yang lain. Itu keunikannya. Dan kedahsyatan, termasuk kedahsyatan daripada Al-Quranul Karim itu disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Makki. Abu Ayyub Al-Makki rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa dari guru-guru beliau menyampaikan, guru-guru kami dulu mengatakan bahwa satu kalimat dalam Al-Quran itu mengandung 60.000 makna. Satu kalimat dalam Al-Quran mengandung berapa? 60.000 makna. Kita sudah dapat berapa? Ya. Makanya sempat kami dulu ada undangan daurah di Malang membahas tentang Alhamdulillah. Itu dari jam 8 sampai jam 4. Baru Alhamdulillah saja. Dan itu belum selesai. Ini ustadznya mau datang ke Bekasi, insyaallah. Hari ini daurah, hari ini sama besok. Ya, tentang muara Quran, tentang Quran itu dari pagi sampai itu belum habis. Dan memang sangat mendalam sekali. Kami punya bukunya khusus membahas tentang Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada mungkin sampai 300 atau 500 halaman. Untuk atau nulisnya kapan, bacanya juga kapan. Dan begitu diselami pelan-pelan dari kalimat per kalimat, dari kata itu sangat mendalam sekali. Maka sangat wajar kalau para ulama dulu dalam penggalian hasilnya mengatakan dalam satu kalimat terdapat 60.000 makna. Itu baru perkiraan. Namanya juga pendapat manusia, tapi hakikatnya bisa jadi lebih. Makanya dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran begitu dibaca ada sesuatu yang baru, selalu ada. Nggak ada yang nggak ada. Dan nggak ada habis-habis.
Makanya juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang yang akan datang, itu semua ada dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itu di buku Tadabbur Quran, Tadabbur Kisah Qurani, itu di sana disebutkan urutan-urutan. Kenapa sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian? Apa faktanya? Ya, apa faktanya? Dijelaskan dengan baik. Ya, dengan baik. Bahkan ada satu diagram segitiga. Ini rumus untuk juga membuktikan akan mukjizat Al-Quran, dan ini perlu dibaca di sini kan, nggak mungkin sekedar dilihat saja. Di sini ada problem. Jadi Quran itu menyebutkan salah satu contoh mukjizatnya itu ada problem, menyebutkan problem, kemudian menyebutkan sumber, kemudian menyebutkan problem solving. Jadi seperti ini. Kalau ada problem, Al-Quran menyebutkan sumbernya apa, lalu kemudian problem solvingnya apa, maka problemnya akan selesai. Itu pasti. Ya, katakan masalah A. Masalah A. Kasus problem ini tidak hanya terjadi pada zaman Nabi di mana saat itu saja, tapi akan terus berlanjut. Mohon maaf, pembunuhan pertama kali terjadi Qabil dan Habil. Apakah pembunuhan hanya terjadi pada zaman itu saja? Tidak. Bahkan sampai sekarang kalau itu sudah berapa orang yang terbunuh, yang membunuh dan dibunuh. Ada kasus seperti itu? Pasti ada. Ada faktor yang mendorong memotivasi seorang untuk membunuh. Pasti ada itu. Faktor ini pasti ada. Faktornya ada. Kemudian dari Nabi Adam turunlah sampai kepada Nabi Nuh 1000 tahun. Karena 10 abad. Satu abadnya 100 tahun. Itu baru muncul yang namanya dosa yang lebih besar lagi, kesyirikan. Pertanyaannya, apakah perbuatan syirik itu hanya terjadi pada zaman itu saja? Tidak. Sekarang ada, mungkin lebih modern gayanya, dipoles ini dan itu dan sebagainya. Kemudian dari Nabi Nuh terus turun ke Nabi Lut atau Nabi Ibrahim, itu juga 1000 tahun. Baru muncul yang namanya sifat amoral, ya, dan keburukan sosial yang diwakili pada potret kehidupan kaum Lut, kaum Sodom itu. Ada LGBT dan sebagainya. Bahkan sterilisasi itu ada zaman adalah. Jadi sudah ada zaman itu. Nah, apakah peristiwa yang seperti itu terjadi hanya di zaman itu saja? Ya, kalau gitu sampai sekarang itu berapa puluh ribu, berapa juta orang yang melakukan perbuatan itu. Ini kan berarti problem, ya kan? Ada problem-problem. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan sumbernya apa terjadi problem ini, lalu problem solvingnya apa, makanya akan menjadi tuntas. Setidaknya mengurangi, meminimalisir. Di zaman Nabi, apakah orangnya semuanya baik? Enggak kan ya? Ada yang buruk. Buruk ya, kalau kaidahnya ya nggak mungkin bisa dihilangkan 100%, akan ada. Setidaknya meminimalisir. Kita banyak dosa. Apa ada manusia yang nggak punya dosa? Nggak ada. Paling usaha kita adalah meminimalisir, ya, dengan tindakan-tindakan, ya, tindakan-tindakan pencegahan dan penghapusan. Makanya penghapusan itu apa? Ya setelah dosa ya kita istighfar supaya Allah hapuskan. Yang tadinya katakanlah sehari 20 dosa, besoknya menjadi ya berapalah gitu, yang penting kurang dari 20. Tapi mungkin enggak, hari berikutnya tambah 30. Ya, mungkin saja. Nah, kita bisa meminimalisir dengan cara mohon kepada
kepada Allah supaya dikuatkan, dimampukan bisa menghindari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sepele Bapak Ibu sekalian, tapi sejatinya adalah sangat luar biasa. Nah ini yatlu alaihim ayatihi. Nah disilakan Bapak Ibu bisa mencari kitab referensi yang sangat menurut kami sangat bagus sekali, yaitu Tadabbur Kisah Qur'ani. Penulisnya orang Indonesia, tapi gaya bahasanya sangat bagus sekali. Nah ini tugas seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah, zakah, tazkiyah. Harta perlu ditazkiyah, makanya ada namanya zakat harta. Ya, jiwa perlu dibersihkan, ada namanya tazkiyatun nafas. Makanya Syalbani rahimahullah taala itu punya buku, judulnya adalah At-Tazkiyah wa Tarbiyah, dibersihkan lalu kemudian ditarbiyah lagi. Fisik juga perlu dibersihkan, makanya ada namanya toharo. Toharo bersih. Jadi toharo bisa fisik, toharo bisa soal keyakinan, akidah, itu juga perlu dibersihkan. Ya barangkali kita punya akidah-akidah, punya keyakinan yang menyimpang, yang salah dalam pandangan agama, dan itu perlu dibersihkan. Dan yang paling pokok yang perlu dibersihkan adalah masalah akidah. Kalau akidahnya salah, maka rentetannya juga bisa salah. Karena sekali lagi kaitannya adalah dengan ibadah kita. Bukankah ibadah kita sah atau tidak sah itu adalah ikhlas atau tidak ikhlas? Bukankah ikhlas itu ada kaitannya dengan akidah? Bukankah ikhlas itu ada kaitannya dengan tauhid? Ya. Kalau akidahnya salah, keyakinannya keliru, maka akan mempengaruhi amalnya, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keyakinan-keyakinan yang ada di tengah masyarakat kita, nggak tahu sampai sekarang masih ada sekarang kita atau tidak. Itu kalau pas hari walimahan, supaya hari hanya tidak hujan, maka pengantinnya nggak boleh mandi. Betul Bu, Pak? Ada, masih ada. Nggak boleh mandi. Ya bau mandi. Nggak mandi dikasih bedak, bau bedak lah. Nggak mandi pakai lipstik. Ya, ibu tahu lipstik itu dari mana? Lipstik itu kami punya bukunya namanya Zinatul Mar'ah, indahnya berhias. Di buku itu seingat kami disampaikan lipstik itu bahan bakunya dari kecoa. Jadi nanti kalau bapak-bapak lihat kok ibu pakai lipstik, berarti dia bukan saya ngomong. Bedak itu dari plasenta. Kalau sekarang mungkin lebih ngeri lagi. Itu zaman tahun berapa itu buku ditulis, dan itu penelitian singkat penulis. Kalau sekarang mungkin nggak karuan. Ya, nggak karuan. Alhamdulillah. Kayak sosis dan apa itu kan bisa jadi ya dari apa, dari sapi itu kan, sapi gelondongan terus jadi sosis kan gimana gitu ya kan, ada video ya gelondongan taruh giling keluar jadi sosis gimana itu, rasa apa, rasa nggak karuan itu, dan sebagainya. Jadi nggak perlu mandi. Ada lagi supaya hari-harinya tidak hujan, nanti sapu lidi ya, itu nanti diberdirikan di balik, dikasih. Oh, pengalaman ini. Ya, ini yang pengalaman ke ibu-ibu bukan bapak-bapak ini. Ayo, pakai si apa tawang ya,
Kalau dulu kami kecil dikenalkan ya pakai cabai. Pakai cabai ya? Pakai cabai. Biar apa? Biar apa cabainya? Yang mohon maaf bahasa yang gak enak ini kan, yang gila lagi. Mohon maaf bahasanya ya. Yang gila lagi itu adalah di depan rumah buat bedeng, sang sahibul hajat nanti nungging ke atas. Gak pakai celana dalam, celana dalamnya nanti dilemparkan di atas genteng. Paham itu? Itu kira-kira syahadatnya gimana itu? Sholatnya gimana itu? Na'udzubillah min. Itu di kampung-kampung mungkin masih ada di kosong-kosong. Atau mungkin ada juga yang di perkotaan juga masih ada. Nah mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman dulu lah ya, dulu seperti apa. Setiap daerah pasti berbeda. Nah ini kan soal keyakinan, soal akidah, soal tauhid. Ini harus betul-betul dibersihkan. Nah cara membersihkannya dari sini kepada tauhid. Ya, dari tidak sesuai dengan aturan sunnah menjadi sesuai dengan aturan sunnah. Hal-hal yang lazim. Jangan berikutnya selain akidah adalah syariah, praktek-praktek ibadah, praktek-praktek ibadah atau praktek-praktek muamalah yang kalau itu salah harus betul-betul ditazkiyah, harus dibersihkan. Contoh hadis Nabi SAW. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, hadis Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'u kalimatin, ada 4 kalimat yang semuanya atau ada 4 perbuatan, 4 amaliyah yang semuanya dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah melaknat, mau pergi kemana? Kalau dihina manusia, IPSK masih bisa ke Ramadhan. Di Ramadhan ketemu bisa ke Rawa. Ada rawa kuning, ada rawa hijau, ada rawa ronteng. Jadi bisa ke rawa-rawa yang lain lah. Ya, rawa bebek, karena banyak bebeknya. Para Madura. Arba'u kalimat, ada 4 kalimat. Ya, akhbarani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Nabi sallallahu mengkabarkan, mengajarkan kepadaku 4 perkara yang semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab keyakinan plus bab sosial. Ini harus dibersihkan. Ya. Dan para nabi rasul ngajak umatnya supaya menghindari ini. Yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mau bangun jembatan, potong apa? Sapi. Boleh nggak potong sapi? Ya boleh. Terus salahnya yang di mana? Taruh kepalanya di pondasi supaya apa? Sekarang hubungannya apa? Ya, bangun bangunan dengan kepala sapi itu secara logika hubungannya apa? Gak masuk itu. Berarti soal keyakinan. Nah, keyakinan ini yang salah. Bahkan di Somarekon itu Pak, di Somarekon itu kami pernah dengar seorang ditawari untuk usir jin yang ganggu di saat pembangunan. Karena banyak yang meninggal. Somarekon ini. Ya, dikasih berapa miliar gitu. Saya bilang ke kawan saya, kenapa enggak kasih tahu saya mau tinggal bacain aja kan. Itu banyak, kemudian begitu. Jadi harus pakai, ada yang dikorbankan. Bahkan ada yang rela untuk dicor. Jadi bangunan besar, besi-besi, orang itu masuk di situ kan. Kemudian dicor. Ya mati. Mau hidup, ya mati lah. Dia berpikiran ya dapat ini dapat itu untuk keluarganya. Dia nggak tahu kalau mati kan bisa ini kecelakaan kan bisa saja.
Bisa jadi. Dan itu sangat mengerikan. Na'udzubillah ya. Kadang-kadang sebelum pembangunan itu sudah ada yang dikorbankan di situ. Itu sering terjadi. Dan kan soal keyakinan. Itu yang harus bersihkan. Gimana amalnya dia mau diterima Allah Subhanahu wa taala kalau punya keyakinan seperti itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam kitab Tauhid itu ada seorang yang ketika mau melintas di sebuah kampung itu ada peraturan harus ngasih sedekah kepada patung. Dia nggak mau lah masuk sedekah patung kan syirik. Udah yang kecil-kecil nggak apa-apa, lalat juga nggak apa-apa. Lalat saja nggak apa-apa. Ya, orang pertama tidak mau memberikan meskipun seekor lalat, akhirnya dipenggal mati masuk surga. Yang kedua ya nggak apa-apa lah, cuma kayak cuma hanya lalat meninggal masuk neraka karena mempersembahkan kepada selain Allah SWT. Bagaimana yang kalau yang dipersembahkan itu adalah manusia yang mirip dengan hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, adalah pesugihan yang mirip dengan itu soal korban itu. Ya. Itu pertama yang kena adalah pasangannya. Siapa yang datang ke pesugihan, katakanlah itu laki-laki suaminya, maka yang nanti dihancurkan adalah istrinya dulu. Setelah istri, anak-anaknya. Begitu sudah habis, baru dia terakhir. Atau mungkin dia dulu, bisa juga. Ya terserah takdir mana yang menentukan hal itu. Itu mirip, sangat mirip. Alhamdulillah. Bahkan ada warung itu centong untuk ngaduk apa itu? Untuk ngaduk nasi itu harganya berapa? 9 juta. Itu sultan itu. Kok bisa gitu? Ya karena hasilnya banyak. Tapi ternyata hasil banyak dengan mahal yang harus dia berikan kepada dubur sebagai balasannya itu nggak sepadan, bahkan bisa hilang. Ya, ini yang perlu kita siap. Jadi pertama apa? Dan itu perbuatan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih bukan karena Allah, berarti soal akidah. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini muamalah keluarga. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang anak yang melaknat orang tuanya, menghardik orang tuanya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian yang tak disadari kalau itu adalah bagian dari perbuatan mencela orang tuanya sendiri. Itu kan menggambarkan ada dua orang. A mencela orang tua si B. Si B balik membalas mencela orang tuanya, orang tua A. Maka A ini sama dengan mencela orang tuanya sendiri. B sama dengan mencela orang tuanya sendiri. Jadi tidak harus anak langsung mencela orang tuanya, itu sangat parah, ya sangat besar dosanya. Ini lewat saja mencela orang tua temannya balik mas, itu sama saja dianggap mencela orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan anak-anak muda modelnya, ya anak-anak muda. Mungkin kita dulu sebagai anak muda juga pernah begitu. Nah, apalagi sekarang lebih parah lagi, gampang sekali ya menyematkan hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang buruk dan jahat kepada orang tua teman. Akhirnya lama-kelamaan jadi candaan ya. Dan itu candaan isinya adalah dusta. Ini dusta. Ta'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan atau muhdasan. Ada dua pendapat cara membaca
pada poin yang ketiga ini, la'anallahu man awa muhdisan. Ya. Kalau dibaca muhdis, maka artinya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang membantu menolong orang yang jelas-jelas berbuat salah. Sudah tahu salah dibantu, ditolong, dibela. Ya, saya ini muncul nggak hari ini, Pak? Muncul. Fenomena itu muncul. Sudah tahu salah dibela. Itu berarti cara berpikirnya gimana gitu? Kebolak balik. Sudah tahu benar disalahi. Sudah tahu salah dibenarkan. Nah, model kerangka berpikir seperti ini seperti istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu kan menerima, menyetujui, bahkan mendorong, memfasilitasi orang untuk berbuat salah. Padahal suaminya seorang Nabi. Maka Al-Quran menyebutkan istri Nabi Lut itu tidak berbuat mungkar, tidak LGBT, tidak zina, ya, tapi mendorong, ya, menerima, menyetujui apa yang dilakukan oleh kaumnya. Maka akhirnya di ayat yang ke-38 ya, di Al-Araf itu, fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atan kanat minal ghabirin. Lalu kemudian kami selamatkan Nabi Lut beserta keluarga dan beberapa pengikut. Illa imra'atahu, kecuali istrinya, termasuk orang yang tertinggal bersama dengan orang-orang yang mendapatkan azab. Dia tidak melakukan itu, tetapi menyetujui. Ya, ini kan kebalik. Sudah tahu perbuatan kaumnya salah, dianggap benar. Sudah tahu apa yang dibawa oleh suaminya benar, dianggap salah. Ini kebolak balik. Dan model yang seperti ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Sudah diingatkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la takunu imamah. Jangan engkau menjadi orang yang ima'ah, punya prinsip, punya karakter ima'ah. Apa itu ima'ah? Seseorang yang punya prinsip, in ahsanana su'ahsanna, kalau manusia berbuat baik, saya juga ingin berbuat baik. Wa in asa'u asa'na, kalau orang umumnya berbuat tidak baik, saya juga ikutan tidak berbuat baik. Ya. Kenapa kok ikutan tidak berbuat baik? Gak enak rasanya. Kan kadang-kadang di masyarakat begitu Pak ya. Kenapa kadang-kadang kita nggak ingin lalu tapi kok lalu nggak enak, nanti takut dikucilkan, takut diomongi, takut jadi gosip, takut ini dan itu dan sebagainya. Karena asas dasarnya adalah takut. Maka Nabi SAW menegaskan waqtinu anfusakum, maka kokohlah, punyalah pendirian, ya, punyalah pendirian, ya, yang kuat dan kokoh di atas agama. In ahsanan nasu ahsanu an-tuksiru, kalau umumnya manusia berbuat baik, ya silakan berbuat baik. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gak enak orang lain pada infak, maksudnya gak infak. Tetangga saja yang rumahnya begitu saja infaknya infak terus, masa saya rumahnya begini gak infak? Jangan. Infaknya, dasar berbuat baiknya bukan karena manusia, bukan karena gak enak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asahu alla tadzalam, kalau manusia umumnya berbuat baik buruk, jangan, maka jangan ikut-ikutan berbuat baik. Ya, dulu ya ada istilah syar'i, ya, kita hidup di zaman fitnah yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ada dulu dalam pandangan agama itu sesuatu yang buruk tapi dipandang ringan. Ya. Ada judi, diperhalus namanya SDSB. Apa SDSB? Sumbangan dana sosial berhadiah. Hadiah apa? Neraka. Hadiahnya hadiah neraka, judi kok.
ada riba diperangi Allah dan Rasulnya. Jadi indah bahasanya apa? Bunga apa? Bunga neraka. Ada zina, jadi indah apa? PSK. Apakah PSK? Penggemar sate kiloan. Pekerja seks. Coba zina dianggap kerja zina. Alhamdulillah. Pacaran itu indah. Apa? Taruh kok masuk angin dulu. Taruh sampai masuk angin, hamil, masuk angin. Alhamdulillah dari zaman final kita punya pendirian, ya, kita harus punya pendirian. Jadi menolong, membantu orang-orang yang jelas-jelas berbuat salah. Terjadi nggak hari ini Bapak Ibu sekalian? Bukan terjadi lagi, bisa menjadi suatu keharusan. Ya. Kalau nggak membela menolong mereka, kita akan kena juga daripada kena sama-sama kena. Ya, mudah-mudahan Pak Purbaya sehat walafiat. Kok amnya kencang ini? Pengen Bapak Ibu senang dikunjungi Pak Purbaya atau Pak Prabowo? Gak ada yang mau ya? Nah, di hari guru rapi juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah. Tapi nggak tahu kabarnya itu negara sedang banyak masalah, justru malah nyumbang di tempat mana? Brazil ya? Yang 15,sekian triliun. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk para pemimpin kita. Ya. Itu yang ini. Kalau dibaca rohbis, kalau dibaca rohdas, jadi mohon maaf, agak tersedak. Kalau dibaca rohdas, maka artinya adalah Allah melaknat orang yang mengada-ada dalam perkara agama, yang gak ada dalilnya, yang gak ada aturannya, yang gak ada perintahnya, kok dilakukan, bahkan di atas namakan sebagai agama, wah itu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terjadi ternyata, bukan sekarang, zaman dulu sudah terjadi. Ya. Ayat yang ke-28 Al-A'raf itu ada isyarat di sana bahwa ada kebiasaan yang sebenarnya tidak sesuai, itu dinisbatkan sebagai agama. Itu sebagai agama. Ya, itu tahu dibilang la haula wala quwwata. Bahkan mencantum atas nama Allah bahwa ini ada syariatnya. Itu tahu dibilang atau gaya yang ketiga mencari-cari pembenaran. Mana ayat yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya kalau cuma baca-baca ayat, nempel-nempelin ke satu ke perkara, ya semua orang bisa. Tapi tepat nggak ayat itu dibawa kepada masalah tersebut. Nah itu yang jadi masalah. Ini. Kemudian ada nggak orang-orang yang menisbatkan kebiasaan jadi agama? Itu banyak sekali. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala ini sosial, ini bagian dari sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang merubah, mengganti patok sertifikat tanah. Ada nggak zaman kita? Bukan ada lagi, banyak, sangat banyak. Ada di daerah tertentu itu ada sampai di sini daerah sini Pak, jangan beli tanah di sini. Kenapa? Sertifikatnya bisa 1 karung. Tanahnya 1 sekian meter, sertifikatnya bisa 10 kan? Tahu itu yang punya siapa? Mau punyanya Allah juga. Tahu itu bilangin dari lahal kita ubah atau sertifikat tanah. Maka mari kita perhatikan rumah kita sudah sesuai dengan sertifikat atau ngambil tanah sebelah.
Nah, kalau sampai itu terjadi, Hadis Aisyah radhiyallahu anha itu menegaskan mandona masibron, orang yang mengambil tanah orang lain sedekal, tubyukhu yaumal qiyamati bisabil amatin, akan ditanamkan padanya 7 lapis, kemudian dibenamkan ke dasar tanah. Makan tuh tanah, kayak gitulah bahasanya. Bahasa kata makan tuh tanah yang kamu ambil itu. Ya. Jadi kalau ada harta warisan, kok nggak sesuai dengan sertifikat, segera diluruskan, kasihan orang tua kita. Kasihan orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita dulu karena nggak paham, karena nggak ngerti, belum sampai pelajaran materi ini, ya kita harus membebaskan mereka, dan tentu akan berdampak kepada ahli waris yang lain, apalagi kalau nggak jelas. Yang naudzubillah guru kami dulu pernah ngurus warisan itu, Bapak Ibu sekalian, tanah itu katanya, wah ini tanah apa satunya, 1 koper katanya, 1 koper ada 12 sampai 15 itu sertifikat, tanahnya cuma 1. Ya kalau sertifikatnya 50, tanahnya 50, ini enak. Dibilang pusing, ini ngurusnya gimana ya. Baik, itu yang perlu ditazkiyah. Ada beberapa aspek yang perlu ditazkiyah, dibersihkan. Dengan apa kita membersihkan itu? Ya gitu kan pertanyaannya. Maka masuk kepada yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Maka diajarkan kitabnya. Pengajaran pertama, nah ini bagi penutup ya, 5 menit lagi. Pengajaran pertama yang harus ditanamkan kepada setiap individu yang kemudian nanti masuk kepada keluarga, itu isyaratnya di surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ini modal utamanya, ya, modal utamanya, perangkat pengajarannya, ya. Di surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Boleh dihapus apa itu ya? Di sini dipanggil amanu, kemudian ada perintah ku anfusakum, kemudian wa ahlikum, apa? Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, visi orang mukmin jangka panjang. Visi utama seorang mukmin itu jangka panjang. Bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu? Sudahkah kita berproses menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka? Tuh, ini visi panjang. Kenapa? Ya karena di sini digambarkan bagaimana neraka itu. Ada malaikat yang sangat bengis kasar, yang bahan bakarnya ngeri. Kan kita ingin menyelamatkan itu. Yang kedua, bagaimana mewujudkan visi, misi ya. Bagaimana mewujudkan ini? Maka langkah berikutnya adalah dengan ini. Dengan ku itu artinya adalah jagalah. Apa yang dimaksud dengan ku? Maka Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, itu mengatakan ada 2 aspek. Ya, untuk mewujudkan ini, kita ada 2 aspek yang harus dimiliki, dan ini menjadi pendidikan, menjadi materi kurikulum pendidikan. Apa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah adibuhum wa alimuhum. Ada 2, 1, 2. Pertama, ajari adab, akhlak.
nggak harus dari besar, dari kecil. Ada makannya jangan makan menggunakan tangan kiri. Kalau minum, kalau panggil orang tua, pakai panggilan nama atau status, ayah atau abi, mae atau pae, terserah. Yang penting jangan gak sampai ya sakit hati lah kayak gitu, orang tua gitu. Berapa banyak anak membakar rumah, membakar mobil sebagainya gara-gara minta jajan nggak dikasih. Ada yang ditendang ibunya karena minta jajan nggak dikasih. Lingkungan ada. Sampai Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala menyebutkan, saya belajar adab 30 tahun lamanya. Kalau di sini sudah berapa lama taklimnya? 40 tahun ada? 20 tahun. Berarti 10 tahun lagi menambah adabnya. 20 tahun baru belajar ilmu. Karena itu maksudnya menunjukkan tentang pentingnya. Kenapa hari ini ada orang yang sudah usia senior masih makan dan minum menggunakan tangan kiri? Kenapa? Tapi di sini nggak ada kan Pak ya? Tenang aja, di sini nggak ada kan? Nggak ada. Di sini nggak ada kan? Kenapa ada orang yang sudah usia senja masih pakai pakaian bikini? Itu kenapa? Ibu-ibu ya sudah tua, dari belakang kayak masih muda, baju itu sudah keriput-keriput. Ini bukan melihat tapi terlihat. Contoh, kan berapa udah gayanya begitu ya, sudah mau mati, sudah punya gaya, tobat lah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada usia-usia yang sudah senja kok masih merokok? Kenapa? Hobi itu ya naik kuda gitu loh Pak, kalau lagi ngerokok gitu. Tapi aman Pak, di sini kan nggak ada yang ngerokok kan di sini kan? Nggak ada ya, aman ya, aman. Jangan bakar orang lain, bakar diri sendiri aja. Kasihan istrinya Bu ya, betul kan? Yang keras Bu suaranya nggak didengerin. Itu siapa itu? Habis ngerokok panas-panas, sayang istrinya, kebakar sudah kan nggak kebakar di sini ya? Apa mau latihan dulu? Astagfirullah. Aman di sini aman ya, aman ya. Anda pakai celana segini. Kenapa sih kalau Bapak kok pakai celana segini? Mau ngasih tahu siapa? Karena ada bapak-bapak yang suka main ini ketat gitu ya. Di masjid pakai sarung, pas pulang olahraga pakai ketat segini. Ada? Nggak di sini sih, nggak di sini sih ya. Adibuhum, baru setelah itu wa'allimuhum. Alimuhum itu nanti kalau buat kurikulum ada akidah, ada syariah, ada muamalah dan seterusnya. Nah di sini ini poinnya, untuk bisa menyelamatkan. Kenapa? Kalau ini digabungkan, kan intinya jadi soleh dan solehah. Soleh akan menyelamatkan di sini, sebagaimana surat ayat 27. Ya, jangan tuh adinin yang kulunaan orang sholaha min akami. Jadi orang-orang soleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ditanamkan visi panjang kita, dan Allah mudahkan bisa mencapai ya, dengan baik dan selamat. Kalau ada yang kurang, mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Tidak ada pertanyaan. 1, 2, 3. Kita tutup dengan doa materi. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.